Shalom semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kita dapat kembali belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat memahami materi dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siswa-siswi yang penuh kasih oleh Kristus, kita perlu menyadari, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa dewasa ini banyak memberikan tawaran dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya bermacam-macam paham atau ideologi dan gaya hidup. Berhadapan dengan banyaknya tawaran tersebut diperlukan kedewasaan sikap sehingga kita tidak terlalu mudah dalam menjatuhkan pilihan tanpa kita tahu dengan benar apa yang dipilih. Terlebih seperti yang dialami oleh banyak kaum muda sekarang ini, tren apapun bentuknya mulai dari mode, musik, film, sampai pada berbagai gaya hidup lainnya, akan dengan mudah mereka ikuti. Hal ini disebabkan kaum remaja sedang dalam pencarian jati diri dan ingin selalu mencoba hal baru. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bagaimana kerentanan kalangan generasi muda dari keterpengaruhan paham atau ideologi dan gaya hidup yang sedang ngetren baik secara langsung maupun melalui media online yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Kaum muda sering dijadikan sasaran dari penyebaran dan perluasan ideologi atau paham-paham dan aliran. Karena itulah, upaya membentengi generasi muda dari keterpengaruhan ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas bersama. Oleh karena itu sekarang kita akan mendalami pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan ideologi dan gaya hidup. Puisi tentang ideologi, jangan merubah ideologi bangsaku. Ini negara kami, jangan diacak-acak. Jika tidak menyukainya, pergilah saja, tak usah dirubah-rubah. Bentuk jenis apapun, ideologi bangsa tetap satu, Pancasila adalah kita, Bhinneka Tunggal Ika, kokoh dalam persatuan. Jangan coba-coba menghancurkan. Ingatlah, siapapun kamu, tidak gentar menghadapi, meskipun harus bertaruh nyawa. Surabaya, tanggal 16 Agustus tahun 2019. Berikutnya puisi tentang gaya hidup hedonis. Puisi perihal hedonisme. Baikkah hedonisme? Ya baik untuk orang tertentu saja. Benarkah hedonisme? Ya benar untuk orang tertentu saja. Silahkan jalani jika itu paham sempurna menurut Anda. Tapi tak usah ajak diriku untuk menapaki. Karena bagiku, hedonisme itu paham yang cacat, bagai memisahkan kepala dari kaki, hanya tentang satu sisi saja dari manusia. Menganggap kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tempat berlabuh, tujuan akhir perjalanan. Jadinya, menghindari hal yang tidak menyenangkan, menghindari tanggung jawab sosial. Hanya mengejar materi, paham orang-orang yang berlomba mengejar kekayaan pribadi, individualisme. Tapi mengabaikan derita sosial. Kusingkat saja, hedonisme itu membuat seseorang selalu haus kesenangan. Berpacu dalam waktu, ingin merengkuh, kebahagiaan tertinggi, tetapi tak akan pernah, karena pijakannya rapuh, tak utuh. Setelah ini kita akan mendalami bersama artikel dengan ideologi dan gaya hidup. Sekarang kita akan mendalami artikel yang berkaitan dengan ideologi dan gaya hidup dengan panduan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana pendapat kalian tentang ideologi dan hedonisme? 2. Apa yang kalian ketahui tentang ideologi dan hedonisme? 3. Gaya hidup seperti apa yang dianut orang dewasa ini? 4. Kalian sendiri menganut gaya hidup seperti apa? Sekarang siswa-siswi bisa menuliskan jawabannya di dalam buku kalian masing-masing. Pengertian ideologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Dari bahasanya, ideologi berasal dari perpaduan dua istilah Yunani yaitu idein dan logos. Idein berarti memandang, melihat, ide, dan cita-cita, sementara logos adalah logia atau ilmu. Dari perpaduan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Macam-macam ideologi. 1. Nasionalisme. Nasionalisme dapat disebut semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri. Gejala seperti semangat nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya.
terdapat pada semua bangsa untuk menciptakan rasa setia kawan dari suatu kelompok yang senasib. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan menghina bangsa lain. Right or wrong my country. Nasionalisme positif adalah nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sekaligus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lain. 2. Marxisme. Marxisme ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh atau rakyat kecil. Marxisme hanya percaya pada materi, tidak percaya pada dunia adikodrati, termasuk tidak percaya kepada Tuhan. Manusia merupakan satu unsur materi, suatu unsur yang sangat terbatas dalam proses perubahan keseluruhan umat manusia dan semesta alam. Maka, manusia dapat digunakan untuk tujuan Marxisme itu. Jika manusia itu menjadi penghalang, maka ia dapat dilenyapkan. Yang kiranya positif dari ideologi Marxisme ini ialah perjuangan dan opsinya kepada kaum buruh atau proletar. Hanya sayangnya, ideologi Marxisme ini menghalalkan segala cara. 3. Komunisme. Komunisme adalah anak dari Marxisme. Komunisme mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Cita-cita komunisme ini praktis diperjuangkan dan dimonopoli oleh Partai Komunis. 4. Teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politis. Dalam hal ini, pemerintahan dianggap melakukan kehendak ilahi seperti diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu. Negara adalah negara agama. Segala bentuk teokrasi bersifat statis konservatif, karena hukum agama dipandang tetap. 5. Neoliberalisme. Liberalisme adalah suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Namun, kebebasan itu dapat memberi peluang bagi yang kuat untuk menekan yang lemah dan yang kaya memeras yang miskin. Oleh sebab itu, liberalisme di Indonesia sering berkonotasi negatif. Neoliberalisme ialah paham yang berkembang dewasa ini dalam hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas, yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomis dan politis. Neoliberalisme mempunyai konotasi negatif untuk negara-negara yang sedang berkembang. 6. Kapitalisme. Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. 7. Feminisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang menitikberatkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. 8. Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia berideologi, Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya, Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selanjutnya adalah macam-macam gaya hidup. Gaya hidup bahasa Inggris, lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain. Gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan juga bisa dijadikan hal tabu. Contoh gaya hidup baik, makan dan istirahat secara teratur, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan lain-lain. Contoh gaya hidup tidak baik, berbicara tidak sepatutnya, makan sembarangan, dan lain-lain. Macam-macam gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat kita misalnya. 1. Budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, rumah, mobil, dan sebagainya, bukan karakter. Pengorbanan, menanggung penderitaan, askese dan tapa,
kesederhanaan dan kerelaan untuk melepaskan nikmat demi cita-cita luhur tidak mempunyai tempat dalam budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik itu antara lain melahirkan sikap konsumerisme. 2. Konsumerisme, sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi, bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih demi status yang dianggap akan diperoleh melalui konsumsi tinggi itu. 3. Individualisme. Individualisme umumnya muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Sikap individualistik ini umumnya muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sikap individualistik ini umumnya jarang terjadi pada kaum petani, nelayan, tukang, dan pedagang tradisional yang pekerjaannya tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga. 4. Gaya hidup modern. Hidup dalam keluarga dan pekerjaan semakin tidak ada sangkut pautnya satu sama yang lain. Pagi hari ayah secara fisik dan emosional meninggalkan rumah dan keluarganya, selama 8-11 jam, menyibukkan diri dengan pekerjaannya di kantor. Apabila pulang malam hari jika tidak membawa pekerjaan kantor, barulah tersedia waktunya bagi keluarganya. Dengan demikian, budaya kampung, ketetanggaan dan kekeluargaan dalam arti luas berubah. Orang menjadi individualistik dan privatistik. 5. Pluralisme. Pluralisme berarti bahwa orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga, tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Dengan kata lain, kontrol sosial terhadap pelaksanaan keagamaan dan hidup bermasyarakat rakyat makin berkurang. Lingkungan sosial semakin tidak menentukan lagi dalam hal agama, keyakinan, politik, atau kepercayaan. Orang menentukan sendiri keterlibatan dalam bidang-bidang tersebut. Dalam arti ini, agama menjadi urusan pribadi seseorang, bukan urusan masyarakat atau pemerintah. Orang tidak harus mengetahui dan tidak mempedulikan kepercayaan tetangganya. 6. Fundamentalisme. Gerakan fundamentalisme sekarang banyak muncul, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Gerakan fundamentalisme ini umumnya muncul karena adanya suatu tekanan atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu. Gerakan-gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau kepentingan politik tertentu, seperti yang kita alami di negeri kita saat ini. Selain fundamentalisme agama dan politik, ada juga fundamentalisme yang bersifat non-agama, misalnya sukuisme, nasionalisme, dan sebagainya. Sekarang marilah kita membaca kitab suci, siswa-siswi bisa membaca dari Injil Matius. Di sini saya akan memberikan peneguhan. Berhadapan dengan ideologi dan gaya hidup pada zamannya, Yesus memberikan teladan yang cukup jelas. Sepanjang hidupnya, Yesus bertemu dengan berbagai orang yang menganut macam-macam ideologi, paham dan aliran, misalnya kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Eseni, dan kaum Zelot. Dalam menghadapi berbagai ideologi, paham, dan aliran tersebut, Yesus sudah memiliki sikap kritis. Yesus tetap pada pilihannya, opsinya, yaitu kerajaan Bapa di surga. Yesus juga pernah dihadapkan kepada berbagai tawaran yang menggiurkan, seperti jaminan sosial ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan, tetapi Yesus tetap menolaknya. Lihat Matius bab 4 ayat 1-11. Pilihan, opsi. Yesus tetap pada mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Bapa di surga. Pada zaman yang penuh tawaran ideologi, paham-paham, dan macam-macam godaan untuk berbagai jaminan sosial ekonomi dan politik serta kesenangan, kaum muda hendaknya membekali diri dengan sikap kritis, sehingga dapat menentukan pilihan dengan benar. Pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan doa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.